Waiting for the kingdom come. In His name, in His name, my find in His name, my find peace. In His name, my find in His name, my find in His name, my find joy I seek. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat bertemu kembali di kelas Tema Adonai pada hari Rabu 29 November 2023. Yang malam ini temanya adalah Jemaat Sardis Hidup dan Mati. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Ibu Pendeta DR Suryani Watimena MTH. Baik, sebelum kita masuk dalam kelas pembelajaran, maka kita akan terlebih dahulu berdoa. Dan saya minta kesediaan dari Ibu Heni untuk memimpin doa pembukaan. Dipersilakan Ibu Heni. Ini kedengaran suara saya? Ya, kedengaran Bu. Baik, Silakan. kita mari berdoa ya. Bapa Sorgawi, kami datang menghampiri tatamu yang kudus. Kami saat ini berkumpul di Jum Sema Adonai. Kami mau belajar firman Tuhan melalui hamba-Mu, Pendeta Suryani, yang telah Engkau kirim di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami percaya Engkau selalu memberkati Ibu Pendeta Suryani agar menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa, melalui hamba-Mu ini Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan dan mampukan kami supaya kami bisa mencerna dan lembutkan hati kami ya Bapa, agar kami mudah dibentuk ya Bapa. Bapa, singkapkan semua yang terselubung, kami mau tahu banyak hal-hal firman Tuhan, pengetahuan ilahi agar kami diperkaya, agar kami semakin kuat, semakin tertanam di dalam Engkau. Berkati Sister Aling yang menjadi host kami pada malam hari ini Tuhan. Berkati dia supaya dia bisa memimpin acara ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Demikian juga Bapa, hamba berdoa untuk para operator kami di belakang layar. Juga Engkau memberkati biar seluruh perangkat kami boleh dapat pertolongan dari Tuhan melalui Allah Roh Kudus, memampukan kami melakukan pelayanan ini dengan tiada satu kekurangan apapun. Bapa, kami kembalikan ucapan syukur dan kami mau belajar firman Tuhan saat ini. Kami siap di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Ibu Heni, terima kasih untuk doa pembukaannya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran kita, maka kita akan melihat terlebih dahulu profil dari narasumber kami, yaitu Ibu Suryani Pantau. Shalom semua, pada kesempatan kali ini, Sema Adonai dengan bangga memperkenalkan pengajar kita, Ibu Suryani Watimena, dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Ibu Pendeta Dr. Suryani S. Watimena, MTH, lebih dikenal dengan nama Suryani Pantau. Lahir di Tanjung Uban, 11 Februari 1962. Beliau mengenyam pendidikan di SD Negeri 1, Tarempario, SMP Gideon, Jakarta Utara, SMA Negeri 13 Jakarta Utara, Sarjana Teologi, School for Advanced Studies, SAS, Word of Life, Philippines, Major Missiology, Torpedo Bible School, Manila, Philippines, Major Missiology, Torpedo South Bible, Reverend Crest, Chalet, ST Spa, Colorado, USA, STT Inalta, Magister Theology, STT IKAT, Pasca Sarjana, Doctoral Ministry, Konversi Proses to DDH. Pengalaman pelayanan. Pengurus Bendahara Pamukri, Persekutuan Pemuda Indonesia, Youth for Christ, mengajar sekolah minggu, pelayanan dari COCM dan Berita Hidup.
mengajar Bible Study muda-mudi Indonesia. Makati, Filipina, mengajar Bible Study khusus ibu-ibu diploma Kedutaan Indonesia Makati, Filipina. Penyiar radio Kristen, FEBC, Far East Broadcasting Company International. Pelayanan di Handicap Hospital, Colorado. Pelayanan penginjilan keliling bersama tim Ambassador Internasional sebagai penterjemah dan pengkhotbah. Ditasbis menjadi pendeta oleh Sinode Gereja Kristen Sahabat Indonesia, GKSI. Sekarang jadi GSI, Gereja Sahabat di Indonesia. Mengajar di STT Inalta Jakarta, mengajar di STT Duloh Cilangkap Jakarta, bendahara Yayasan STT Inalta, Gembala Sidang GSI Jemaat Shalom, Ketua Khusus Musik STT Jakarta, Yamuger, pengurus BPH Sinode GSI, bendahara umum selama 2 tahun, misionari di Kalbar bersama suami, buka training center sahabat, mengajar di beberapa STT, BMW, Aras Tamar, Eklesia, Katulistiwa, pelayanan penginjilan radio, Landak Bermazmur, penginjilan keliling pedalaman Kalbar, buka jaringan doa wanita, Kabupaten Landak, Plasrek, JDW, Kalbar, balik pindah ke Jakarta, mentor JDW Pulau Kalimantan sampai sekarang, Sekretaris Umum Sinode GSI, Badan Pertimbangan Gembala Sidang GSI, Ukemene, Fasilitator Trainer My Home, anggota Badan Pertimbangan Sinode GS, Gembala Sidang GSI Shalom, Wakil Gembala Gereja RCCG City of David, Jakarta, YouTuber anggota ASPI dengan nama channel Suryani Pantau. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Kami mengundang Anda bergabung bersama kami di Zoom Sema Adonai. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, itu adalah sekilas tentang profil dari Ibu Pendeta Suryani Pantau. Baik, saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita. Selamat malam Ibu Suryani Pantau. Halo, shalom, selamat Shalom. malam. Ya, shalom. Iya, bagaimana kabarnya Ibu? Ya, Semoga ini sehat ya. Kamera tidak bisa terbuka ya, Bu? habis divaksin yellow fever, Iya. ini ada demam sedikit aja. Wah, semoga bisa mengajarnya ya Bu dengan lancar. Ya baik, saya persilakan waktu dan tempat pada Ibu. Dipersilakan Ibu. Ya, halo, shalom teman-teman di mana saja Anda berada, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi dengan kelas ya pelajaran kita. Kita masih belajar dari kitab Wahyu ya, dari 7 jemaat Tuhan. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Kita pada saat ini yaitu dari Wahyu pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-6 ya. Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 6 dengan tema hidup tapi mati. Jadi bukan hidup dan mati, tetapi hidup tapi mati ya. Ya, mari kita lihat Wahyu ya. Bisa minta tolong Ibu Aling bacakan Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Ya, baik Ibu. Wahyu 3 ayat 1 sampai dengan 6. Demikianlah firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah, bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Tutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih,
karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Ya, kasih Bu Alin. Jadi kita melihat di sini saudara, jemaat yang kita baca, yang kita bahas pada hari ini itu adalah jemaat di Sardis. Jadi jemaat di Sardis ini sekali lagi adalah salah satu dari 7 jemaat yang ada di Asia Kecil, yaitu di provinsi Romawi ya saudara, kerajaan Romawi. Nah, mari kita lihat sekilas mengenai kota daripada Sardis ini. Di situ tadi dikatakan bahwa tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Jadi sekali lagi para malaikat ini yaitu para gembala-gembala, pelayan-pelayan Tuhan, jadi diminta untuk menuliskan jemaat yang ada, pelayan-pelayan atau hamba Tuhan, atau gembala yang ada di Sardis. Inilah firman yang memiliki ke-7 roh Allah dan ke-7 bintang itu. Jadi bukan berarti ada 7 roh Allah, ya, tetapi roh ini juga dia yang memiliki ke-7 roh. Ya, ke-7 roh itu berarti roh daripada jemaat yang ada di Asia Kecil itu milik daripada Tuhan. Nah, roh inilah yang menghidupkan jemaat yang sebenarnya. Kita lihat di dalam, kalau kita baca di dalam Wahyu 8 ayat yang kedua, roh itu memberi hidup dan memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi roh Allah ada di setiap anak-anak Tuhan. Dan kita melihat juga firman Tuhan jelas mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu itu adalah bait Allah di mana roh Allah tinggal di dalam kamu. Jadi jelas gereja betul-betul menjadi gereja yang hidup kalau roh Allah tinggal di dalamnya. Nah, kita melihat juga di sini bahwa yang mempunyai ke-7 bintang itu, dan aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal mati. Nah, saudara, ternyata kita melihat di sini jemaat di Sardis ini, saudara, kelihatannya hidup, kelihatannya wow, kelihatannya megah. Karena kota daripada Sardis ini adalah salah satu kota yang betul-betul kota yang kaya raya, ya. Jadi di manakah Sardis ini, ya, seperti kita ketahui itu adalah di negara Turki yang modern sekarang ini, ya, yang sekarang bernama Sard. Nah, Rasul Yohanes diperintahkan Tuhan untuk menuliskan surat ini dan pesan ini kepada jemaat yang ada di Sardis. Nah, kota Sardis ini adalah kota kerajaan Lydia yang terletak, kota ini kira-kira 50 km di sebelah selatan kota Tiatira. Nah, kota ini kota perdagangan. Dan sejak tahun 700 sebelum Masehi, kota ini telah sangat kaya dan jaya juga, saudara. Keunikan kota ini adalah kota ini terletak di atas gunung. Jadi terletak ini benar-benar kota ini terletak di atas gunung dengan batu yang terjal, dan kemudian di atas gunung Dimolus yang terjal dan licin, pada ketinggian 1.500 kaki. Nah, daerah ini kasar dan curam. Sardis bagaikan menara, ada yang katakan bagaikan menara pengawas berukuran raksasa yang menjaga lembah Hermus. Nah, karena letak geografisnya yang dikelilingi oleh gunung yang tinggi, sehingga kota Sardis ini sangat sulit sekali untuk diserang oleh musuh. Kota ini juga menjadikan tempat pertemuan para raja, kemudian pejabat, militer, dan pedagangan. Jadi lihat, memang kota ini benar-benar kota yang maju pada saat ini dan juga kota yang sangat kuat. Nah, Raja Sardis ini bernama Kriosus, sangat terkenal kaya raya, karena kota Sardis ini kaya raya, di sana ada pabrik kain.
yang terkenal pakaian bulu domba. Selain itu terkenal dengan hasil alam emasnya yang berlimpah karena sungai Pactolus yang mengalir melalui kota Sardis itu ternyata pasirnya mengandung emas yang melimpah ruah. Jadi saudara bisa bayangkan ya, jadi pasir dari sungai yang mengalir itu mengandung emas yang melimpah ruah. Jadi kota ini juga terdapat industri yang membuat logam emas. Jadi kota ini betul-betul kaya ya. Secara materi mereka kaya dan kemudian juga kuat dan aman karena kota ini terletak di atas gunung yang terjal dan sulit untuk diserang. Nah, karena kota ini sangat kaya raya ya dan sangat aman ya, dan itulah sebabnya raja daripada Sardis ini yaitu Croesus ini serta masyarakatnya menjadi sangat sombong sekali. Ya, mereka sombong. Mereka mengatakan tidak ada seorang pun yang mampu menyerang kami. Tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan kami. Jadi sesuai dengan firman Tuhan, saudara, Alkitab di dalam Amsal, ya Amsal 16 ayat 18. Amsal 16 ayat 18 saya bacakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi kesombongan mendahului kehancuran, kebenaran, dan kemudian kita tinggi hati mendahului kejatuhan. Congkak itu dahulu daripada kebenaran dan kebenaran hati dahulu dari kebesaran hati, maksudnya kebesaran hati mendahului kejatuhan. Nah, saudara, kita melihat di sini ini. Nah, kita bisa lihat ini di dalam Amsal 16 ayat 18. Ya, jadi jelas di situ. Coba mungkin bisa Ibu Ali baca sekali lagi. Baik Ibu, Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Amin. Ya, kita melihat di sini ya ayat yang sampai 21 Bu. Ya. Menjauh Lebih baiknya. Lebih baik 19. merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Sampai ayat berapa Ibu? 21. Orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Amin. Ya, jadi kita melihat di sini saudara bahwa posisi ya, karena mereka kaya raya dengan emas ya, tambang emas mereka. Kemudian juga kita melihat kotanya yang aman, yang tidak mungkin menurut mereka itu untuk dikalahkan. Jadi mereka sangat sombong sekali ya, sangat sombong dan kemudian angkuh, dan ini sudah menjadi karakter daripada kota Sardis. Dan karena merasa kuat, aman, Raja Croesus itu ingin menaklukkan kerajaan-kerajaan yang lain di sekitarnya. Dan dia merasa pasti dia akan menang dan tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan mereka. Jadi apa yang dia buat pada saat itu, dia kemudian menyerang ya, dia kemudian menyerang kerajaan Persia yang saat itu kita lihat diperintah oleh Raja Cyrus atau kota Kores, pada tahun 549. Kemudian di luar dugaan ya, di luar dugaan saudara, apa yang terjadi sebelum Masehi ini, di luar dugaan ternyata pasukan Persia itu lebih kuat dari mereka, sehingga mereka terdesak dan akhirnya mereka kembali ke Sardis. Jadi kesombongan mereka, keangkuhan mereka, kemudian yang menganggap bahwa tidak seorang pun atau kerajaan apapun yang dapat mengalahkan mereka. Dan ternyata mereka kemudian kalah dan kembali ke kota mereka, ke Sardis.
Namun tentara Persia yang marah mengikuti dan mengejar pasukan Sardis dan mengepung kota itu. Nah, karena kota Sardis ini di atas gunung, ya, di atas tebing yang tinggi, terjal, dan sulit untuk didaki, maka pasukan Persia tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita lihat Raja Sardis ini tahu akan hal itu. Tetapi karena percaya diri yang amat sangat, ya, mungkin berpikir tidak mungkin mereka dapat mendaki ke atas dan kemudian mengalahkan mereka. Jadi mereka hanya santai. Jadi Raja Raja Sardis itu maksud saya, ya. Krosus itu santai, ya, di kota mereka tanpa peduli akan ada kepungan musuh, yaitu Persia di bawah sana. Jadi dengan sombongnya dia hanya menempatkan beberapa tentara saja. Dan mereka duduk-duduk di atas tembok kota. Pada suatu malam apa yang terjadi? Salah satu tentara daripada Sardis ini, topinya jatuh ke bawah. Ya, jatuh ke bawah. Dan kemudian dia turun untuk mengambil topinya lewat pintu rahasia. Dan pintu itu dilihat oleh tentara Persia. Tentara yang mengambil topi ini sama sekali tidak sadar, dan akhirnya saudara dilihat oleh pasukan Persia. Pada waktu malam mereka masuk melalui pintu rahasia itu, yang kemudian mencapai ketinggian mencapai kota itu, dan betapa kagetnya orang-orang Sardis dan mereka dilumpuhkan pada saat itu. Jadi kota yang sombong itu jatuh ke tangan musuh mereka. Makanya firman Tuhan katakan, ya, orang yang sombong itu, ya, sombong itu adalah pangkal awal daripada kejatuhan. Oleh karena merasa kuat, oleh karena merasa aman, dan mereka terlalu percaya diri, tidak mungkin orang dapat menyerang mereka, sehingga mereka santai-santai, dan mereka pengawal-pengawal mereka tidak berjaga-jaga. Dan disitulah akhirnya musuh masuk dan mengalahkan mereka. Jadi mulai saat itu kota Sardis mengalami kemunduran dan kemerosotan. Nah, peristiwa kekalahan ini sebenarnya terulang 3 kali, persis seperti apa yang mereka alami ketika mereka dikalahkan oleh kerajaan Persia. Nah, mari kita lihat kembali kepada Wahyu pasal yang ketiga. Kita kembali kepada pembacaan kita itu sekilas mengenai kota dan keadaan daripada Sardis dan agama mereka itu penyembahan berhala. Yang kita sudah tahu, kita sudah pelajari, ya, bahwa mereka itu menyembah dewa Artemis, ya. Mari kita melihat di dalam ayat yang pertama kembali. Saya akan kita lihat. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Tuhan yang memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang itu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Perhatikan di sini, engkau kelihatannya hidup padahal engkau mati. Jadi saudara, kenapa Tuhan mengatakan engkau kelihatan hidup? Kenapa Tuhan memakai kata ini? Kenapa bertentangan? Dari pihak Tuhan melihat dia mati, tetapi dari satu sisi dia hidup. Nah, sebenarnya bahasa ini, kata ini Tuhan pakai dari bahasa orang-orang pada saat itu. Kenapa, saudara? Kota yang megah, kota yang sangat luar biasa, kaya raya. Mereka penuh dengan kemewahan dan merasa anggap diri aman, ya. Jadi secara manusia ini kota betul-betul hidup. Ini kota benar-benar luar biasa sekali, ya saudara. Sehingga menurut mereka hidup. Tetapi lain dalam penilaian Tuhan. Tuhan katakan di sini engkau dikatakan. Nah, engkau dikatakan. Jadi orang-orang katakan bahwa kota ini luar biasa. Wow. Megah, mungkin gedungnya juga luar biasa megah.
luar biasa lux ya saudara. Tetapi pandangan Tuhan, walaupun dikatakan bahwa Sardis ini adalah kota yang hidup, jemaat yang hidup, ternyata mereka adalah jemaat yang mati, saudara. Dan kita lihat di sini apa maksudnya, saudara. Seringkali saya katakan bahwa gereja itu, kekristenan itu bukanlah agamawi. Kekristenan itu relationship dengan Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu itu bait Allah, di mana Roh Allah tinggal di dalamnya. Itu artinya yang membuat kita hidup, yang membuat kita bergerak, membuat kita betul-betul berkenan kepada Allah, oleh karena ada Roh Allah tinggal di situ. Jadi selama Roh Allah tinggal di dalam kita dan jemaat, Roh Allah bekerja secara leluasa, maka jemaat itu adalah dikatakan menjadi jemaat yang hidup. Tetapi kalau itu tidak ada dan hubungan mereka tidak ada kepada Tuhan, akhirnya saudara yang tinggal itu hanyalah pekerjaan-pekerjaan pelayanan. Saudara, gereja tanpa kehidupan Tuhan sama seperti kumpulan sosial saja. Sosial atau kumpulan-kumpulan, ya kumpulan-kumpulan sosial yang hanya melakukan hal-hal gerakan-gerakan sosial. Jadi kita lihat jelas di sini Tuhan katakan, engkau dikatakan hidup, tapi engkau mati. Kemudian ayat yang kedua di sini dikatakan, ya. Kita lihat ayat yang kedua di situ dikatakan karena itu maaf ayat yang kedua silakan Bu. Ya. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Amin. Wow. Ini Tuhan bilang, ya bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Jadi kelepek-kelepek istilahnya ya. Sudah sudah seperti ikan yang kalau diangkat dari air itu sudah nafasnya udah nguap-nguap, nafasnya sudah satu-satu. Ya ternyata ini yang terjadi di dalam keadaan rohani daripada orang-orang di Sardis. Jadi Tuhan mengatakan mereka mati. Karena kita lihat ternyata ada banyak orang-orang Kristen yang di sana itu tertidur, saudara. Tertidur secara rohani. Benteng Sardis yang telah merebut, yang telah direbut karena pengawalnya tidak berjaga-jaga. Jadi kita lihat rupanya kondisi di kota sama dengan kondisi keadaan jemaat di sana. Saudara tahukah bahwa satu kota, satu daerah itu ada dikuasai oleh roh teritorialnya. Nah, kuasa dari teritorial yang ada di Sardis ini ternyata kesombongan yang amat sangat dan akhirnya pengawal-pengawal tidak berjaga-jaga sehingga musuh bisa datang kepada mereka. Jadi ketika pemimpin gereja telah terbiasa dengan berkat-berkat ya, mereka yang melimpah, terpuaskan diri mereka dengan pelayanan mereka, saat itulah musuh menemukan jalan masuk. Ketika mereka sedang terlena dengan harta benda, terlena dengan zona nyaman, dan mereka tidak lagi berjaga-jaga, dan disitulah musuh masuk ke dalam kehidupan kita. Jadi ada celah. Jadi mereka tidak berjaga-jaga lagi. Kita ingat ketika Daud, kapan dia jatuh? Ketika dia santai. Orang-orang sedang berperang. Dia berdiri di sotoh istananya. Dia melihat, wow, ini luar biasa. Kerajaanku sudah kuat sekali dan berjalan-jalan dan tidak berjaga-jaga. Ketika dia sedang tidak berjaga-jaga, dia melihat Betseba yang sedang mandi dan akhirnya dia jatuh ke dalam perzinahan. Jadi saudara hati-hati dengan zona nyaman. Ya, zona nyaman seringkali kita
terjebak dalam hal ini. Ketika masuk ke zona nyaman, akhirnya kita hidup dengan berkat Tuhan dan kita terlalu menikmatinya, kita lupa akan yang pemberi berkat itu sendiri. Dan kita melihat bahwa jemaat terlena dengan keadaan kota mereka sehingga mereka tidak agresif lagi dalam memberitakan Injil. Kota mereka merana, kota mereka tak terselamatkan. Ya, kota mereka tak terselamatkan karena hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan sudah malas untuk bersaksi pada saat itu. Sehingga kota ini menjadi kota yang mati. Kenapa dikatakan mati? Karena tidak ada kehidupan Tuhan di dalamnya. Sedangkan Alkitab dengan tegas kehadiran gereja di tengah-tengah kota itu menjadi garam, menjadi terang. Seperti firman Tuhan, kamu adalah terang dunia terletak di atas gunung. Tidak mungkin tersembunyi. Sardis ini terletak di atas gunung yang tinggi dan terjal. Tapi sayang mereka tidak menjadi terang. Ya, mungkin menjadi terang karena kemewahan, kegemerlapan saja. Tetapi sayang rohaninya mereka kemudian pelan-pelan menjadi mati. Ataupun boleh dikatakan mati suri ya. Jadi kita lihat Tuhan Yesus katakan, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati, artinya tidak ada lagi kehidupan Tuhan di sana. Mereka melaksanakan ibadah hanyalah seremonial saja, supaya dianggap oleh orang bahwa mereka adalah punya agama. Ini mengerikan sekali. Ya. Inilah keadaan yang ada di kota Sardis. Tetapi yang sangat luar biasa, tadi firman Tuhan mengatakan di dalam ayat yang kedua, bangunlah dan kuatkanlah. Wah, luar biasa saudara, Tuhan itu Tuhan yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus. Yaitu adalah Allah yang penuh rahmat dan kasih dan selalu memberi kesempatan kepada jemaatnya untuk kembali bertobat. Bangunlah, kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Ternyata saudara ada beberapa orang yang ada di sana itu masih memelihara iman, tetapi hampir mati juga, tinggal sedikit lagi. Ya, sudah mulai pudar. Tetapi Tuhan mau juga yang hampir pudar, yang sesisa ini bangun, bangkit. Sebab tidak ada satupun pekerjaan aku dapat sempurna di hadapan Allahku. Wow. Ya, akhirnya mereka terjebak dengan pelayanan-pelayanan yang ala kadarnya. Ala kadarnya. Yang penting ada kegiatan. Ya. Yang penting ada ibadah. Yang penting ada gerakan-gerakan sosial dan sebagainya. Jadi inilah, tetapi kita melihat di sini Tuhan melihat juga. Ya, melihat juga masih ada yang hampir mati, tapi masih ada hidup sedikit. Ya itu istilahnya apa tuh Ibu Aling ya? Mati suri ya. Iya Bu. Mati Iya, suri ya. mati suri. Mati suri. Iya. Jadi kerohanian yang mati suri. Apakah ini bisa terjadi di gereja zaman sekarang? Oh, sangat ya, bisa terjadi, sangat bisa terjadi. Dan akhirnya saudara, gereja itu harus menjadi pergerakan. Menjadi movement yang bergerak. Tetapi kalau gereja yang sudah seperti ini bukan menjadi movement tapi monumen. Ya, jadi monumen saja. Tidak ada kehidupan di sana. Nah, kemudian kita baca ayat yang ketiga. Silakan Ibu Ali. Iya, baik Bu. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Amin. Iya. Amin. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu. Mendengar apa? Mendengar firman Tuhan.
Iman datang dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi Tuhan katakan, karena itu bagaimana, ingatlah. Jadi disuruh ingat kembali bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, mendengar firman Tuhan. Turuti itu, lakukan itu firman Tuhan. Lakukan kembali firman Tuhan. Yang pelan-pelan mungkin sudah mulai tergerus oleh kekayaan zona nyaman pada saat ini. Dan Tuhan katakan bertobat. Bertobat artinya betul-betul berbalik ya. Berbalik dari yang jahat dan kembali kepada Allah. Dan lakukan kembali apa yang sudah ditinggalkan itu. Karena jikalau tidak, kata Tuhan, engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Jadi Tuhan akan datang seperti pencuri. Jadi nasihat Tuhan Yesus kepada gereja ini mulai dengan bangunlah, ingatlah. Ingatlah. Suruh ingat kembali. Remember. Ya. Ingat pada waktu kamu sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Pada waktu pertama kali engkau menerima firman Tuhan. Pada waktu pertama kali engkau percaya kepada Tuhan. Lakukan itu kembali. Kemudian dikatakan bangun dan bertobat. Jadi kita melihat para pengawal sedang tidur. Para hamba Tuhan, anak-anak Tuhan sedang tidur enak situ. Sedang bermimpi dengan zona nyaman. Jadi langkah pertama menuju pembaharuan dalam sebuah gereja yang hampir mati adalah menyadari dengan jujur bahwa ada sesuatu yang salah. Jika gereja itu hidup, maka mereka akan mengalami pertumbuhan iman. Ada perbaikan-perbaikan, ada transformasi, ada reproduksi, dan kemudian ada kekuatan. Itu akan terjadi. Jika unsur-unsur ini tidak ada lagi di sebuah gereja, maka gereja itu mungkin sedang sekarat atau sudah mati. Mari kita sebagai gereja Tuhan, ini bukan hanya berbicara gereja secara gedung, secara kelompok, tetapi juga secara kita personal. Karena gereja itu adalah saudara dan saya. Kalau kehidupan kita sudah tidak ada lagi pergerakan dan kita sudah mulai malas, ya sudah asal-asalan, itu menandakan kita sedang sekarat, saudara. Ataupun sudah mati suri. Ingat, kata Tuhan. Ingat, kata Tuhan. Tuhan mengingatkan jemaat juga di Efesus. Ya. Tuhan katakan, ingat. Kalau kamu tidak bertobat, maka aku akan datang mengambil kaki dianmu jika engkau tidak bertobat. Dan begitu juga di Pergamus, Tuhan juga memerintahkan mereka untuk bertobat. Kita melihat di dalam Wahyu 2 ayat 5 bagaimana Tuhan juga menasihati Efesus. Sebab itu ingatlah betapa dalam engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang dari semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu di tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Jadi gereja-gereja diminta untuk bertobat yang mengalami masalah. Ia mengingatkan gereja Pergamus bahwa ia akan datang dan berperang dengan pedang roh. Dan dia menasihati di Sardes, berjaga-jagalah. Kalau kamu tidak berjaga-jaga, dia akan datang seperti pencuri. Sama seperti kota Sardes. Kenapa Tuhan memakai ini, saudara, kepada orang Sardes? Karena pengalaman mereka di bangsa mereka. Bagaimana mereka dikepung oleh orang-orang Persia, kerajaan Persia. Tapi mereka menganggap enteng. Mereka nggak berjaga-jaga. Karena sombong dan menganggap bahwa tidak mungkin mereka terkalahkan. Namun kita melihat hanya kesalahan kecil saja. Tanpa mereka sangka. Ada prajurit yang topinya jatuh dan akhirnya turun. Dan itu diintip oleh kerajaan Persia. Dan tahu jalan masuk, jalan pintu rahasia. Dan akhirnya saudara, mereka dikalahkan.
Sebab itu firman Tuhan katakan, mereka itu seperti diserang ketika malam hari diserang oleh kerajaan Persia, mereka semuanya dilumpuhkan dan ditaklukkan. Ketika kita tidak berjaga-jaga, ketika kita terlena dengan kehidupan ini, Tuhan Yesus datang. Ini mengingatkan perumpamaan Tuhan Yesus mengenai 5 darah bijaksana dan 5 darah atau gadis yang bodoh. Karena yang bodoh ini tidak berjaga-jaga. Ketika mempelai datang, mereka akhirnya ditinggal. Jadi ini pesan daripada Tuhan. Kita melihat apa yang membedakan orang yang berdedikasi, yang tidak mencemarkan pakaian mereka. Coba kita kembali lihat di dalam, ayat yang kelima, Bu. Kelima. Barang keempat. siapa ya, keempat. Belum, Baik. Ya. Ya, belum. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Amin. Iya. Jadi ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaian mereka. Pakaian ini berbicara mengenai kehidupan, saudara. Mereka tidak mencemarkan kehidupan rohani mereka dengan kegemerlapan, kesenangan daging yang ada di Sardis. Mereka tidak mencemarkan pakaian mereka. Nah, apa janji Tuhan? Mereka akan berjalan. Yang pertama, mereka akan berjalan dengan aku, kata Tuhan. Dalam pakaian putih. Wah, luar biasa. Pakaian putih ini menandakan kekudusan dan kebenaran. Jadi Tuhan akan berjalan bersama-sama dengan mereka. Tuhan tidak akan membiarkan mereka sendiri di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan yang hidup penuh dengan kecemaran. Mereka tetap tidak mencemarkan pakaian mereka. Dan Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan bersama-sama berjalan dengan mereka dengan pakaian putih. Tuhan akan membimbing mereka dalam perjalanan. Mereka mengarungi kehidupan yang begitu berat tantangannya saat itu. Jadi Tuhan mau berjalan bersama-sama dengan mereka. Karena mereka adalah layak untuk itu. Wah, luar biasa. Mereka layak untuk mendapatkan itu. Nah, kemudian kita lihat ayat yang kelima. Ya, ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Amin. Wow, luar biasa, saudara. Dan janji Tuhan kepada mereka yang tidak mencemarkan pakaian mereka, Tuhan akan berjalan bersama dengan mereka dan mereka akan menang. Ya, mereka akan menang jelas. Kalau Tuhan berjalan dengan kita, kalau Tuhan ada selalu bersama dengan kita, kita pasti menang. Kita pasti menang. Dan kemudian yang ketiga itu adalah ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Jadi orang-orang yang tidak mencemarkan pakaian mereka akan dikenakan jubah putih. Jubah kebenaran, jubah keadilan. Dan yang sangat luar biasa yang ketiga itu adalah aku tidak akan menghapus nama mereka di kitab kehidupan. Kenapa ada kata aku tidak akan menghapus? Berarti bisa dihapus ya kalau murtad, saudara. Kenapa sampai orang murtad ya, saudara? Karena pelan-pelan, dingin, dan akhirnya beku. Mati. Ini kondisi rohani yang sangat menakutkan. Sehingga mereka akhirnya terlena dan mereka tidak sadar, mereka sudah jauh sekali dari Tuhan. Dan Alkitab katakan mati secara rohani. Dan orang-orang yang menang ini, orang-orang yang tidak mencemarkan
pakaian mereka, mereka akan berjalan dengan Tuhan, mereka akan menang. Dan juga Tuhan tidak akan menghapuskan nama mereka di kitab kehidupan. Ini sangat penting supaya kita mendapatkan nama dalam buku kehidupan itu. Satu, karena kita percaya sama Tuhan Yesus, kita telah mengalami kelahiran kembali, nama kita tercantum. Dan ini adalah satu kepastian. Dan yang luar biasa, Tuhan katakan, aku akan mengaku namanya. Nanti nama Ibu Aling akan diakui di hadapan Allah, di hadapan para malaikat. Amin. Namanya Ibu Heni nanti sama Tuhan akan diakui di hadapan Bapa dan para malaikat di sorga. Wow, luar biasa. Amin. 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 Ini luar biasa, saudara. Kita akan diakui, dan Alkitab mengatakan bahwa, Alkitab juga tegas mengatakan bahwa barang siapa yang malu mengaku namaku, aku juga akan malu mengaku dia di hadapan Bapa. Nah, Tuhan berjanji bagi mereka yang tidak mencemarkan pakaian mereka, Tuhan akan mengakui dia di hadapan Allah dan di hadapan para malaikat. Saudara yang kekasih, ini penting sekali. Jadi nama kita memang sudah tercatat di dalam buku kehidupan. Coba kita baca, Ibu, di dalam Lukas pasal 10 ayat 20. Lukas pasal 10 ayat 20. 10 ayat 20. Ya, Lukas pasal 10 ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Amin. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang mengutus 70 muridnya, ya, di mana setan itu takluk dan jatuh, ya. Dan Tuhan bilang jangan bersukacita karena itu, tapi lebih lagi kamu harus bersukacita karena namamu ada terdaftar di sorga. Wah, luar biasa. Di dalam buku kehidupan itu adalah nama-nama orang yang sudah mengalami tebusan darah anak domba, yaitu Yesus sendiri. Dan namanya terdaftar di sorga. Jadi kata terdaftar di sini bukan akan terdaftar, tetapi telah terdaftar ketika kita percaya sama Tuhan. Dan Tuhan bilang bagi mereka yang tidak mencemarkan pakaian mereka, Tuhan tidak akan menghapus dari daftar ini. Dasar, ya. Kemudian kita lihat di dalam kita kembali kepada Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3. Ya. Mari kita lihat di dalam ayat yang kelima. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Amin. Amin. Ini adalah hari kemenangan. Ini adalah hari di mana Tuhan memuliakan anak-anaknya. Sebab itulah di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18, Bu. Roma 8 ayat 18. Roma 8 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Ya. Nah, jadi ketika orang-orang menang itu berpakaian putih, kemudian namanya itu diakui di depan Bapa, dan juga ya di depan Bapa, dan juga di depan di depan para malaikat. Ini seperti gini, saudara. Seperti ada satu pertunjukan, ya,
bagaimana celebration nanti di kerajaan sorga ya, ketika sampai di sana nanti kedatangan Tuhan. Oh, Suryani, ya. Ini Ibu Aling, ini wah disebut namanya. Amen. Hadapan Bapa, di hadapan para malaikat, dan semua tepuk tangan atas kemenangan. Celebration kemenangan, saudara. Dan Alkitab mengatakan pada saat itu, kemuliaan yang kita terima itu tidak sebanding dengan penderitaan apapun yang kita alami di dunia ini. Jadi kemuliaan yang akan kita dapat nanti itu tidak sebanding dengan apa yang kita derita selama di dunia ini. Dan kita langsung masuk ke dalam yang terakhir, itu adalah di dalam ayat yang ke-6. Wahyu 3 ayat yang ke-6. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Iya, itu sekali lagi, setiap kali akhir dari perintah Tuhan kepada jemaat-jemaat, selalu katakan, siapa bertelinga, hendaklah mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Ini penting. Sebab itu telinga rohani kita itu harus betul-betul terbuka. Samuel katakan bahwa apakah Tuhan lebih berkenan kepada kambing domba korban-korban daripada mendengar firman Tuhan? Saudara, mendengar itu lebih daripada korban. Mendengar itu lebih dari apapun. Dan itu tidak tergantikan. Mendengar artinya taat, saudara. Taat. Ketika kita mendengar, kita taat. Dan akhirnya kita lihat, kita bisa mengalami kehidupan di dalam Tuhan dan menjadi berkat. Jadi yang menjadi peringatan di sini adalah agar kita tidak tenggelam dalam zona nyaman. Sekali lagi pesan kita, yang kita terima di Sardis itu adalah Tuhan mengajar jangan sampai kita tenggelam dalam zona nyaman. Udah saking diberkati kita lupa. Akhirnya tidak tahu lagi mau berdoa. Buat apa berdoa lagi, semua sudah ada. Kalau dulu minta sesuatu berdoa, berlutut, nangis di hadapan Tuhan. Sekarang serba ada, semua ada. Saya ingat dulu waktu saya kuliah ya di Amerika, udah lama sekali ya, masih tahun 85, 86 ya saudara ya. Jadi udah puluhan tahun yang lalu. Nah saya ini satu kamar, ada satu kamar tuh berapa orang, satu kamar dengan teman saya yang dari Jerman. Wah ini anak orang kaya, orang tuanya punya pabrik dan sebagainya. Mewah, makanannya mewah, yang di asrama kita dapat makanan, tetapi di kamar itu, wah, dia suka berbagi juga memang. Jadi satu ketika dia bilang gini sama saya, ya nih, saya itu cemburu sama kamu. Saya bingung, cemburu. I jealous katanya. Jealous dengan kamu. Saya bilang, apa yang kamu cemburui dari saya? Saya bilang, saya nggak punya apa-apa. Untuk saya beli buku, saya harus berdoa. Saya bilang gitu. Untuk saya ini, saya harus berdoa. Untuk bayar uang tuition saya harus berdoa. Dia bilang, justru itu yang saya iri sama kamu. Loh, kenapa? Karena saya nggak pernah ngalami minta dikasih Tuhan. Semuanya ada. Semua serba ada. Jadi saya nggak perlu minta. Nah, saudara, ya jangan sampai kita lupa ya. Kita lupa bahwa pemberi itu adalah daripada Tuhan. Supaya kita tidak mendapatkan diri kita mati secara perlahan-lahan. Nah ini. Zona nyaman akan membuat kita mati secara rohani pelan-pelan, saudara. Enggak langsung, pelan-pelan.
Dan ketika kita sadar, kita sudah jauh sekali. Dan kadang untuk kembali itu susah ya. Sebab itu saudara, Tuhan bilang, ingat apa yang dulu kamu pernah terima. Kemudian juga saudara, jangan kita menjadi sombong. Ya, jangan kita menjadi sombong dan besar hati karena kita luar biasa. Karena saudara, bahwa tidak ada gereja yang jauh dari pengharapan selama masih ada sisa orang-orang yang hidup tidak tercemar. Jadi satu pengharapan juga. Ada peringatan supaya kita hati-hati, jangan sampai pelan-pelan kita mati secara rohani. Dan satu pengharapan, selama masih ada orang-orang yang tinggal sungguh-sungguh sama Tuhan, gereja itu masih ada harapan untuk dipulihkan. Masih ada harapan. Walaupun di sini katakan yang masih sisa. Ya, tapi Tuhan bekerja karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah dalam Tuhan Yesus. Dia adalah kepala gereja. Dan dia tidak mau gerejanya hancur. Dan dia mau supaya kondisi yang mati ini bisa kembali lagi dihidupkan. Terakhir, mari kita baca. Ibu Aling tolong Yohanes pasal 5 ayat 25. Baik. Yohanes pasal 5 Ayat 25. ayat 25. Demikianlah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Amin. Amin. Dan ini bukan hanya berbicara orang mati secara fisik ya saudara, tapi mati secara rohani. Jadi ketika Tuhan memanggil, mereka akan mendengar suara Tuhan. Dan mereka yang percaya mendengar dan percaya kepada nama Anak Allah itu, mereka akan dihidupkan. Kita harus terus introspeksi diri kita. Dalam perjalanan hidup saya sehari-hari, saya selalu begitu ya. Kita lihat sudah sejauh mana. Kita selidiki hati sama seperti Mazmur Daud. Selidikilah hatiku Tuhan dan ketahuilah pikiranku. Tuhan tolong jemaat saya. Kalau ada yang tidak baik, kalau sudah mulai serong, kalau sudah mulai tidak bersih hatinya. Begitu juga dengan saya, Tuhan, Allah Roh Kudus tolong selidiki, ampuni saya. Tuhan, hati saya ini kayaknya udah mulai kacau deh Tuhan. Hati saya ini kayaknya udah nggak murni deh Tuhan. Kita selidiki hati kita dari waktu ke waktu. Supaya Roh Kudus terus menyinari kita dan firman-Nya terus menyucikan kita sehingga kita tetap berjalan dalam kehidupan Kristus dan bertumbuh ke arah kemuliaan Tuhan. Itu saja firman Tuhan yang kita dengar pada malam ini. Terpujilah Kristus. Minta Ibu Aling berdoa untuk firman Tuhan, mengucap syukur. Ya, baik. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapa untuk firman yang telah kami dengar pada malam ini dari Ibu Suryani. Ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memberkati pelayanan Ibu Suryani lebih dan lebih lagi, sehingga Ibu Suryani bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kiranya firman yang ditaburkan lewat ucapan Ibu Suryani kepada kami, berikanlah kepada kami ya Tuhan hikmat daripada-Mu. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami sungguh-sungguh mengerti, sungguh-sungguh memahami apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Suryani tentang kebenaran firman-Mu kepada hati dan pikiran kami. Sehingga firman itu menjadi rema ya Tuhan, dan memampukan kami untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami kepada sama dan juga diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang telah diberikan kepada kami pada saat ini.
Doa ini kami panjatkan dengan perantara Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Iya, baik. Terima kasih Ibu Suryani atas pemaparan materinya yang luar biasa malam ini. Sangat memberkati kami semua dan memberikan kami satu pencerahan ya Ibu, untuk kami bisa benar-benar mengerti apa yang menjadi kehendak dari isi hati Tuhan pada kami. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, maka saya akan terlebih dahulu membacakan acara-acara channel Sema Adonai seminggu ke depan. Baik, dimulai dari besok ya, Bapak Ibu sekalian, di hari Kamis 30 November 2023 di jam 20.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kali ini mengenai materi misiologi, dan ini berseri ya Bapak Ibu pelajarannya, dan temanya kali ini adalah misi lintas budaya, dan yang menjadi narasumbernya adalah Ibu Evangelis Anita Butars MTH, dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian di hari Jumat 1 Desember 2023 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kali ini materinya tentang pelajaran Kristologi. Sudah masuk seri ke-14. Jadi pelajaran ini berseri ya Bapak Ibu. Dan temanya kali ini adalah kedatangan Kristus. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Pendeta Daniel Palungan, dan moderatornya adalah Ibu Aling. Selanjutnya di hari yang sama, hari Jumat, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai masih ada kelas pembelajaran terakhir ya Bapak Ibu. Kali ini materinya tentang pelajaran sejarah penebusan. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa, Pak Pendeta Yudi Lengkong, dan moderatornya adalah Ibu Heni. Dan temanya kali ini adalah pelita yang tak terpadamkan, diambil dari Nats 2 Petrus 1 ayat 9. Selanjutnya, di hari Sabtu, di tanggal 2 Desember 2023 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman dengan tema membentuk keturunan, dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta IR James Henry STH, dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya di hari yang sama, di hari Sabtu, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai masih ada kelas pembelajaran firman yang terakhir, dan ini mengenai materi konseling. Temanya kali ini adalah mengenal piromania. Baik Bapak Ibu, menarik ya ini untuk kita ketahui, bisa dilihat dari gambarnya itu ya Bapak Ibu, ini kelainan kepribadian apa ini. Jadi baik, ditunggu kehadirannya ya Bapak Ibu sekalian, dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Pendeta Dedi Kurniawan MTH, dan moderatornya adalah Ibu Aling. Selanjutnya ini adalah channel-channel yang relay ke YouTube. Di antaranya channel Sema Adonai, channel Omihen, channel Nebu Ali, channel KH Lirai TV, channel Pendalaman Alkitab, channel Gereja YouTube, channel Suryani Pantau yang adalah channel dari narasumber kami malam ini ya Bapak Ibu, kemudian channel Rin Jumat. Dan untuk renungan pagi itu diadakan setiap hari dari Senin sampai Sabtu di Sema Adonai Bapak Ibu sekalian, dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang memberkati. Jadi mari bergabung Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti renungan pagi dari Sema Adonai. Baik, kepada Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, bagi yang belum mensubscribe dan men-share channel-channel kami, harap tolong mensubscribe dan men-share-nya, sehingga makin banyak orang yang juga bisa mengikuti keseluruhan dari acara-acara Sema Adonai dan channel-channel lainnya, dan membantu channel kami untuk lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya, Tuhan berkati.
Baik, sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi ya, Bapak Ibu. Ya, bagi yang ingin bertanya mengenai materi malam ini, silakan raise hand terlebih dahulu. Ya, baik Ibu Suryani, luar biasa ya untuk pemaparan materi malam ini yang mengajarkan bagaimana kehidupan jemaat Sardis ya, Ibu Suryani. Jadi di situ jelas bahwa ini jemaat Sardis ini hidup dalam kenyamanan berarti ya Ibu Suryani ya, dalam kemewahan mungkin ya Bu ya dari jemaat ini, sehingga membuat mereka itu merasa semuanya sudah bisa terpenuhi ya Bu dengan kekuatan sendiri, ibaratnya begitu ya Bu Suryani ya. Jadi mereka eh, tidak kekurangan hidupnya, apapun yang mereka inginkan bisa mereka dapatkan. Seperti itu ya Ibu dari jemaat Sardis ini, sehingga mereka menjadi sombong. Seperti itu ya Bu, sombong ya Bu, karena kemampuan mereka itu. Jadi mereka bisa mencukupi hidup mereka dengan kekuatan yang mereka miliki gitu, dengan kekayaan yang mereka miliki ya Ibu Suryani. Mengenai kehidupan orang yang seperti ini Bu, sebenarnya kalau saya berpikir seperti ini Bu Suryani, orang yang hidup di dalam kenyamanan dan kemewahan berarti seperti itu, dan dia tidak pernah kekurangan, jadi dia merasa tidak membutuhkan Tuhan ya Bu. Mungkin lupa malah bisa ya Bu Suryani ya. Karena apa yang mereka perlukan sudah bisa mereka cukupi sendiri ya. Tetapi ada satu hal yang timbul dalam pemikiran saya Bu. Ini orang-orang seperti ini Bu Suryani yang sudah merasa semua bisa dipenuhi dengan kekuatan sendiri sehingga mereka tidak butuh Tuhan lalu jauh dari Tuhan. Aku berpikir gini Bu, ketika mereka menghadapi masalah, misalnya seperti mereka kehilangan hartanya gitu, mereka kehilangan depositonya, kekayaannya, ini gampang hancur Ibu, orang-orang seperti ini Bu. Iya kan Bu, betul ya Bu? Karena karena mereka nggak punya iman Bu, gitu loh. Dan saya sendiri soalnya melihat ya Bu dari kehidupan teman saya gitu ya. Jadi dia ini hidup di dalam apa namanya berkelimpahan, ibaratnya dalam harta ya. Harusnya kan orang yang seperti ini ya kalau misalnya Ibu misalnya gitu dia mengalami taruhlah usahanya kebangkrutan, sebenarnya dia nggak langsung jatuh miskin sampai nggak ada duit sama sekali, benar nggak Ibu? Ya kan? Pasti masih ada harta gitu, tapi dia sangat ketakutan saya lihat kalau dia menghadapi misalnya apa namanya dalam usaha keluarganya gitu ya, ada kayak goyang gitu Bu. Nah dia cemas gitu, dia takut gitu. Kadang saya berpikir gini, lah apa jadi nggak ada imannya gitu Mas Riani. Jadi hilang imannya gitu. Padahal dalam hati saya, ya kalau misalnya usahanya goyang gitu, usaha keluarganya ya Bu, kan dia nggak mungkin langsung jatuh miskin sampai melarat itu kan, seperti nasib Ayub ya Bu Suryani, seperti nasib Ayub yang benar-benar hilang dalam sekejap ya Bu, ya kan kisah Ayub. Ya makanya ya itulah Bu, kadang saya berpikir ya kekayaan, kenikmatan yang diberikan, maksudnya berkat ya Bu itu. Kalau kita nggak bisa memanagenya dengan bijak, ya membuat kita atau kita jadi menjauhkan kita dari Tuhan, ya membuat kita ya jadi lemah iman, Bu Suryani. Gitu. Ya walaupun awalnya ya sombong ya Bu, sombong gitu maksudnya nggak perlu Tuhan gitu. Tapi ketika dihantam badai dalam keuangannya itu hancur Bu, malah ada yang bunuh diri, ada yang gila Bu. Padahal iya kan Bu, padahal menurut saya dari itu padahal. Itulah. betul, padahal kan sebenarnya kalau mereka misalnya mengalami kerugian atau kebangkrutan pun juga
kehidupan mereka nggak seperti orang yang jauh lebih susah di bawah mereka ya Bu, yang benar-benar untuk makan aja itu susah. Betul tidak Bu Suryani? Selama masih ada iman, masih ada pengharapan. Tetapi kalau udah nggak ada, Betul, betul. Dan memang mengenai kesombongan itu memang setahu saya ya Ibu, itu sebenarnya juga adalah dosa yang paling tertua ya Bu di dalam betul. Alkitab. Iya, Hmm, karena ya malaikat Tuhan, penghulu malaikat Tuhan aja Lucifer itu jatuh karena kesombongan. Ya Ibu Suryani seperti itu ya. iya, Betul ya. Nah, ini yang saya mau tanyakan mengenai kesombongan, Bu. Eh, Bagaimana Ibu ya? Maksudnya kita menjaga hati kita ini supaya tidak jatuh dalam dosa kesombongan, Ibu. iya. Iya, baik. Silakan Memang Ibu kita, Suryani. Iya. ya dosa sombong itu kan kita warisi dari nenek moyang kita Adam ya. Dan setiap orang itu sebenarnya ada sombongnya itu. Iya. Nah, bagaimana? Jadi kita harus tahu bahwa memang pertama ketika kita sudah memiliki Tuhan dan sudah ada Roh Kudus di dalam diri kita bersyukur, minta selalu peka dengan Roh Kudus supaya Roh Kudus bisa selalu menerangi hati kita, sama seperti Daud. Selidikilah hatiku ya Tuhan dan ketahui apa yang ada dalam hati dan pikiranku. Dan itu pertama kita harus sadar, selalu minta Roh Kudus. Dan kemudian supaya kita enggak sombong, kita harus mengucap syukur. Sering-sering mengucap syukur kepada dan tahu bahwa semua yang kita miliki itu adalah dari Dia, untuk Dia dan bagi kemuliaannya. Jadi sering mengucap Benar. syukur. Ya, Betul ya makanya Bu, berarti jadi Habakuk lawan. kan, iya, lawan dari sombong kan mengucap syukur. Iya, betul-betul. Lawan dari kesombongan adalah mengucap syukur. Kalau Ya, mengucap syukur berarti kita menyadari ya Bu, bahwa ada ya, yang siapa kuasa sih yang ya. kita sadar bahwa kita lemah, Mm. kita nggak apa-apanya, kita tanpa Tuhan nggak ada apa-apanya. Kita jadi hanya, aduh Tuhan mengucap syukur, dapat sedikit mengucap syukur, dapat besar mengucap syukur, dapat dihormati mengucap syukur, tidak mau dihormati mengucap syukur gitu ya. Nah itu kan kata mengucap syukur itu penting, kunci untuk menjaga hati. Pantas ya Ibu Suryani, firman Tuhan selalu mengingatkan kita untuk selalu mengucap syukur ya Bu ya. Karena dalam pengucapan syukur itu juga melatih kita untuk belajar rendah hati ya Bu ya, rendah hati ya. Iya betul. Iya, luar biasa. Nah, jadi kalau begitu Bu, sebenarnya berkat yang diterima oleh anak Tuhan itu seperti kekayaan, kelimpahan itu bagaimana Bu? Baik atau sebenarnya buruk Bu buat anak-anak Tuhan? Ya, tergantung Ya. tergantung orangnya juga sih. Jadi sebab itu kita belajar bagaimana ada beberapa tokoh dalam Alkitab. Kadang-kadang orang yang langsung dapat itu tanpa ada proses. Nah itu sebenarnya di situ. Apa beda Daud dengan Saul? Daud itu kenapa rendah hati sehingga ketika kerajaannya sampai kejayaan yang tinggi, dia bilang segala hormat, segala kemuliaan. Itu di mana ya ayatnya, saya lupa itu. 2 Tawarikh. Ya. 2 Tawarikh. Yang ya apa, segala kemuliaan, kejayaan, kehormatan dari Tuhan dan untuk Tuhan. Ketika kerajaannya benar-benar dalam mencapai puncak ya, dia tahu bahwa semua itu dari Tuhan, untuk Tuhan. Nah, kenapa dia bisa berkata demikian? Dia lewat proses. Padahal dia sudah dinobatkan ya. Dinobatkan. Dinobatkan. Memang lagi agak demam-demam jadi agak sedikit error. Oh iya, benar-benar Ibu. Iya. Kayaknya ya dinobatkan ya. Dia dinobatkan jadi raja kan waktu masih muda sekali, tetapi dia nggak langsung duduk jadi raja, diproses 8 tahun, dikejar-kejar, mau dibunuh dan sebagainya gitu kan. Dan akhirnya ada kesempatan untuk naik tahta,
dengan membunuh Saul ya, waktu Saul ada di goa itu sedang tidur, sedang buang hajat. Wah, orang-orang bilang, ayo tancapkan aja tombak ke dadanya. Tapi dia bilang nggak akan dia lakukan itu. Kalau dia tancapkan, dia jadi raja saat itu juga. Sah-sah aja menurut orang banyak kan. Tetapi nggak menurut Tuhan. Nah itu, jadi proses sehingga ketika dia sampai ke puncak, dia tahu karakternya sudah terbentuk. Sedangkan Saul langsung jadi raja, ada proses-prosesnya. Iya, betul ya prosesnya. Dan kita lihat bagaimana Yusuf tahun diproses, tapi dia jadi rendah hati. Emang kalau ketika kasih kita, dia proses kita. Sampai sekarang kita mengalami proses kok kita, ya. Betul Bu, betul. Sampai kita menutup mata ya Bu Suryani. seperti betul ya Bu, kita diproses sampai kita menutup mata. Yang menarik ya, Alkitab itu Tuhan selalu mengutamakan kita tuh seperti pohon. Kenapa seperti pohon? Pohon yang enggak batang, cara ranting-ranting yang tidak berubah kan dipotong. Tumbuh lagi, tumbuh lagi. Dipotong nggak langsung mati kan pohon itu. Iya. Tebang pun pohonnya tuh selama masih ada akar di bawah pasti dia akan tumbuh. Nah, itu. Jadi Tuhan itu mengibaratkan kita tuh seperti pohon yang tidak berakar, yang maksudnya yang tidak berbuah, ranting-rantingnya itu kotor, dibersihkan, dipotong, dikerat, tumbuh lagi. Nah, itu jadi subur ya Bu ya, dan berbuah ya, seperti yang Tuhan kehendaki ya, betul. Tuhan kita, kemalasan kita dan sebagainya betul, kan kedagingan kita pokoknya Bu ya, ego kita, kedagingan kita. Ya, luar biasa Ibu Suryani. Dan ini Ibu Heni monitor, apakah mau menambahkan atau bertanya? Sepertinya tidak. Enggak, saya enggak ada tanya apa-apa. Terima kasih Bu Suryani. Kita harus belajar ya, jangan sampai kita mengeraskan hati. Kita dianggap hidup tapi mati iman kita. Banyak loh ya Bu Suryani ya zaman sekarang ya. Kelihatan hidup ya, tapi imannya banyak yang mati ya. Iya betul. Banyak sekali itu. Ke gereja iya, nyumbang iya, ya, tapi gampang tersinggung, sedikit-dikit marah, ya, katanya nggak punya sakit hati, nggak punya iri hati, tapi kenapa bisa marah-marah, bisa tersinggung. Kalau umpamanya iparnya, ini yang berkeluarga nih ceritanya nih, ipar sedang ngomong sama ipar yang satu lagi, kita mulai berasa, aduh gue dicuekin, gue kagak diapa-apain, mulai terbakar, marah gitu ya. Nah itu gimana tuh Bu Suryani? Kan hidup tapi mati imannya kan? Iya. Jadi itu namanya kurang firman ya Bu Suryani. Seperti itu pendengarannya, masalahnya di pendengaran. Iman itu timbul dari pendengaran kan firman Tuhan. Jadi gereja juga dengar firman Tuhan. Makanya setiap jemaat jemaat ditutupi, siapa yang bertelinga hendaklah dia mendengar apa kata. Ya ke gereja juga, tapi dia dengar firman Tuhan enggak? Dia simak apa? Iya. Iman itu timbul dari pendengaran. Iya. Kan firman Tuhan, benar-benar enggak kita datang itu benar-benar memperhatikan sungguh-sungguh firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu membasuh kita. Ya, sehingga kita bertumbuh. Jadi telinga ini memang perlu ya, telinga berbicara. Sunat ya Bu Suryani telinga ya. Iya. Kalau menurut Alkitab sunatlah telingamu. Ya,
Iya, karena sunat telinga itu kata ada di Ulangan dan di Perjanjian Lama. Karena telinga tuh, karena orang yang bebal kan telinganya nggak mau dengar. Betul. Gitu. Jadi ya itu Bu Heni, jawabannya sudah dijawab sama Bu Suryani bahwa kalau orang yang rajin ibadah ke gereja, tetapi sikap dan perbuatannya tidak menunjukkan buah-buah yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ya itu arti kupingnya harus disunat, ya Bu Suryani. Iya, betul. Jadi perintah Tuhan yang katakan matikanlah segala kedagingan itu, jadi firman itu disampingkan ya, nggak berlaku buat dia ya. Iya, betul. Iya, Bu. Karena Firman tidak itu mendengar ya, Bu Suryani, tidak mendengar dengan sungguh. dari mendengar semua coba. Kita percaya Yesus kan dari mendengar. Kita diubah karena mendengar. Pertama itu. Jadi penting banget. Makanya gereja harus buka telinga. Sunat hati, sunat telinga. Betul. Iya, sunat telinga benar Bu. Karena ya memang kalau mau jujur memang benar Bu, banyak yang orang ke gereja itu ya kalau saya lihat ya sampai di gereja giliran pendeta berkhotbah ya dia asik main handphone atau dia asik berbicara dengan sebelahnya gitu dengan iya jadi tidak terfokus, jadi yang diikutinya hanya ibadah keagamaannya aja Bu Suryani. Misalnya ya seperti itu, tapi coba deh kalau pulang lalu kita tanya tadi pendeta khotbah apa, pasti nggak tahu Bu. Iya, karena tidak mendengar dengan sungguh-sungguh, maka tidak ditanya, tidak menangkap. Ya, jadi Bu Eni ya tidak heran Bu, makanya iman orang tidak bertumbuh ya karena dia tidak mendengar tiap pemberitaan firman disampaikan. Kasian ya, sia-sia ya. Iya. Tapi kalau aku lihat ya Bu Suryani ya, kan memang kita ini di zaman kasih anugerah. Nah orang-orang saya melihat mereka terbuai dengan kasih anugerah itu. Mereka nggak tahu bahwa kematian Tuhan di kayu salib itu bukan main-main. Dia bayar harga yang cukup mahal. Saya rasa tidak ada satu orang pun di dunia yang sanggup membayar harga seperti Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Tapi kok bisa mau jadi jemaat Tuhan itu suam-suam kuku. Mereka bergabung di dalam satu komunitas cuman untuk killing dia punya kesepian Bu. Banyak kan Bu? Iya. Daripada gua bete di rumah, daripada gua nggak ngapa-ngapain, udahlah gua masuk aja di Zoom sama Adonai, mendengarkan daripada gua ngantuk, daripada ini. Tapi terlihat orang yang belajar sungguh-sungguh itu berbeda. Ada pertumbuhan. Saya ini kan kemarin ini Bu, bulan summer, Amerika itu kan hanya bulan summer Bu bisa nanam. Jadi waktu saya nanam bibit itu, kan ada pertumbuhan dari benih, tumbuh pucuknya sedikit, ya saya senang banget ya tumbuh gitu. Tapi kalau nggak dirawat, nggak dikasih makan, nggak disiramin, ya matilah tanaman. Orang akarnya juga belum kuat, nancap sampai ke mata air di dalam di bawah itu. Dari mana airnya dia dapat? Nggak ada makanan kan? Nah saya lagi teringat, ya ini anak Tuhan tuh begini juga ya. Kalau dia udah dituai sama Tuhan, udah ditanam bibit, roh Tuhan udah masuk dalam hidup kita, terus kita nggak menghidupkan, wah itu parah. Makanya saya bilang Bu, waktu dulu saya merenungkan, aku nggak tahu Ibu udah pernah ke New York nggak Bu? Enggak, saya waktu itu di Colorado sama Tennessee. Oke. Di New York itu ada Central Park.
ada di Middletown. Jadi di tengah-tengah kota, Middletown itu aku pergi. Kebetulan tempat kerja saya dulu itu dekat, tinggal jalan 1 blok, potong jalan masuk ke taman yang besar itu. Nah, saya duduk dekat air pancuran sana sambil lihat bebek, sambil lihat orang-orang gitu. Terus saya merenungkan, saya mau apain ya hidup saya ini ya. Saya bertanya, Tuhan berkata, dari hatimu timbul kehidupan. Jadi berarti masalah hati. Nah, ini nanti saya akan bawa pengajaran ini di hari Minggu, Bu. Kebetulan di atas saya untuk berbagi pelajaran. Nah, saya bilang, Tuhan sudah menyelesaikan bagian dia. Dia sudah mengampuni dosa kita. Itu bagiannya Tuhan. Kita nggak bisa membersihkan dosa kita. Nggak ada satu orang pun manusia yang bisa membersihkan dosanya. Yang membersihkan itu Tuhan. Tapi yang menjaga hati itu tugasnya siapa? Tuhan itu bukan sapam. Bukan pengurus kita, bukan pembantu kita, bukan. Kita yang harus mengurus hati kita. Nah, ini belum lama ini, Bu, saya dapat pemahaman baru. Dulu, saya itu suka bilang begini, Bu. Saya mau ngikutin suara hati saya. Ternyata suara hati itu bisa salah. Tergantung. Kamu lagi moodnya sama apa? Ilmu apa yang kamu dapat? Pengetahuan itu kan bisa salah kamu dapat. Ya, itu jadi mati iman saya kalau saya nggak mengerti akan hal itu. Dan kemudian saya baru mengerti, ternyata hati ini jangan dengar begitu aja. Tapi setelah itu kita harus pimpin hati kita ke arah yang benar, ke arah kehidupan, supaya jangan mati, jangan sia-sia. Saya Bu waktu itu ya sering nangis saya dulu, Bu. Maaf ya, saya ngaku. Saya kan orangnya tegar nih, Bu. Orangnya kuat gitu. Wah, tapi kalau udah di situ udah merenungkan firman Tuhan, air mata nggak bisa ditahan, Bu. Saya bilang, Tuhan, mampukan saya memiliki karakter yang bagus, kualitas yang bagus, hati saya bagus ya. Jadi Bu, kalau di orang-orang nih yang kenal saya nih Bu, orang-orang bilang, oh si Henny kalau ngomong memang belak-belakan, tapi hatinya baik. Udah banyak yang ngomong kayak gitu. Bukan saya mau promosikan ya Bu ya, bukan mau membanggakan diri, saya nggak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi siapa yang melakukan itu? Ada kerjasama saya dengan Tuhan. Saya respon firman Tuhan. Tuhan katakan sama saya, dulu saya gampang sekali marah, Bu. Saya bilang, wah, saya harus jadi pahlawan. Orang yang bisa mengendalikan emosinya itu melebihi dari pahlawan. Belajar, berhasil, jatuh bangun. Sama seperti orang baru belajar jalan, bayi yang belajar merangkak, belajar jalan. Nggak langsung. Sampai sekarang aja saya masih bisa emosi. Jujur, saya bukan malaikat. Proses. Ya, tapi yang tadi Ibu bilang itu nama kita dicatat di buku kehidupan. Saya merenungkan itu, Bu. Waduh, iya benar. Jangan sampai nama gua nggak dicatat di sana. Dunia bakal binasa. Habis dunia ini lenyap, mati. Aduh, nyesel nanti di kemudian hari. Buat apa? Iya. Nah itu Bu Suryani, terima kasih banget. Setiap kali pengajaran Bu Suryani itu nge-flash saya balik. Oh iya ya, bener ya. Ini pernah dulu saya pikirkan loh, ini dulu begini loh. Saya pernah mikirkan ini. Sembari kerja nih Bu, saya di-refresh lagi sama Ibu. Jadi saya nggak mau menjadi jemaat yang kayak di Sardis itu ya. Sardis ya. Saya nggak mau. Saya orang bilang, dia Kristen loh. Aduh, dia tuh ke gereja loh, rajin loh. Tapi kelakuan nggak benar. Malu-maluin. Mati iman kita jadinya.
Benar nggak, Li? Iya. Betul. Ya, udah itu aja dari saya. Makasih Bu Suryani. Ya, Iya, baik. Terima kasih Bu Heni untuk partisipasinya. Baik Ibu Suryani, karena waktu juga sudah semakin larut, Ibu juga kurang enak badan ya. Semoga cepat sehat ya Bu, diberi kesehatan pemulihan kesehatan yang cepat oleh Tuhan, sehingga Ibu bisa kembali beraktivitas dan melayani. Baik Ibu, kita akhiri kelas kita. Ibu bisa tutup dengan closing statement-nya dan kita berbicara. Ya baik, Ya. kita silakan Ibu Suryani. ya, jadi jelas ya saudara bahwa jangan sampai kita kelihatan hidup tapi mati. Ya, jadi penilaian Tuhan berbeda dengan penilaian manusia. Jadi manusia melihat apa yang di luar, yang nampak, tetapi Tuhan melihat hati, melihat kehidupan kedalaman. Ya, jadi kita harus jaga hati kita terus. Jadi jangan sampai kenyamanan, zona nyaman, keenakan, dan akhirnya bisa pelan-pelan membawa kita mati suri. Jadi kalau ada di antara kita yang masih ada sedikit sadar sih, masih ada sedikit, Tuhan bilang ingat kembali. Sungkur di kaki Tuhan mengakui keadaan kita dan sehingga Tuhan memulihkan kita kembali. Nah, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam ini. Kami belajar dari jemaat di Sardis ya Tuhan. Bagaimana iman mereka tergerus oleh karena zona nyaman. Kami bersyukur kalau ada berkat-berkat Tuhan, tapi tolong kami supaya jangan sampai oleh berkat-Mu Tuhan kami terlena sehingga kami akhirnya jauh daripada Tuhan. Terima kasih, biarlah kami menjaga hati kami dan tetap membina hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan. Terima kasih buat Sema Adonai. Terima kasih untuk semua yang melayani Tuhan di dalam. Saudara, mari kita angkat hati kita terima berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara, mulai hari ini sampai Maranatha. Diberkatilah engkau, diberkatilah orang yang keluar masuk rumahmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, pelayananmu, sehingga engkau diberkati dan menjadi berkat. Kita terima itu hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Baik Ibu Suryani, terima kasih Bu untuk pelayanan yang luar biasa bagi kami. Semoga Ibu pelayanannya diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah stay bersama kami sampai selarut ini. Kelas ini akan tetap ada di minggu depan di hari yang sama, yaitu di hari Rabu pukul 21:10 waktu Indonesia Barat dengan tema yang menarik lagi. Bu Aling, Terima kasih. saya lupa memberitahukan kepada Anda, Ibu Suryani akan berangkat ke Nigeria. Dia melayani di sana selama 2 minggu. Jadi untuk kelas Bu Suryani Rabu depan kita liburkan. Dan untuk berikutnya juga kita liburkan. Jadi mohon maaf, doakan perjalanan Ibu Suryani ke Nigeria. Dia melayani di sana dengan tim dari gerejanya, ya. Jadi saya mohon maaf ini Aling, saya lupa memberitahukan kepada Anda. Ya Ibu Suryani, saya doakan supaya perjalanan Ibu, pelayanan Ibu, mereka mendapatkan berkat ya. Amin, atas pelayanan Ibu, dan kami berdoa supaya dalam perjalanan Ibu ditibahkan di sana dengan selamat, tanpa kekurangan apa-apa, dan full anointing from our Lord. Anointing Ibu Suryani dipakai secara heran, secara ajaib untuk memberkati saudara-saudara kita yang ada di Nigeria sana. Baik ya, oke. Kami dari Sema Adonai mengundurkan diri. Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo.